Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Ya, kita mulai kembali kelas Dintar Pro pada pagi hari ini. Untuk dengan Prof. Renanto sudah sampai bab 14 ya. Halo? Kemarin terakhir bab 15 Pak yang feed forward. Oh, sudah feed forward? Iya. Ya. Tapi untuk latihannya yang bab 14 apakah sudah? Belum ya? Belum ada latihan? Cuma materi atau? Iya, belum, Pak. Oke, ya. Oke, jadi kita masuk ke bab 14, yaitu adalah tuning PID controller dengan frequency based. Ya. Jadi berbeda, jadi sama-sama tujuannya adalah untuk mentuning ataupun memperoleh parameter PID. Kalau di bab berapa itu? Di bab 12. Bab 12 itu menceritakan mentuning menggunakan model base, ya, model base methods, bisa dengan direct synthesis ataupun dengan IMC. Nah, sedangkan di bab 14 kita melihat dari frekuensi response. Jadi apabila dikenakan frekuensi response pada sebuah gain proses, itu bagaimana responsnya, dan kira-kira dari respons tersebut itu bagaimana PID yang tepat berdasarkan data respons apabila sebuah gain proses dikenakan sinusoidal input atau frekuensi input, ya. Frekuensi itu maksudnya adalah berarti apa? Input yang punya frekuensi otomatis adalah input berupa sinusoidal, ya, berupa gelombang. Ya. Jadi ya, ini saya review sedikit sebelum kita pindah ke latihan soal. Ya. Jadi kita bisa mentuning. Jadi ini sinusoidal forcing of object first order process. Jadi apabila kita punya sinusoidal input, ya, sinusoidal input dimasukkan ke dalam sebuah gain proses, ada first order, bisa n order, akan dihasilkan sebuah respons, ya. Nah, perbandingan antara respon ataupun output dengan inputnya nanti akan kita bandingkan. Ya. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh dari bab 12 kemarin, apakah ada pertanyaan dari tugas yang diberikan? Cukup jelas ya dari tugas kemarin ya, direct synthesis maupun IMC. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bab 14. Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke bab 14. Ya, ini saya review dulu bentar. Tapi goalnya adalah di bab ini adalah kita akan mentuning mencari KC maupun I atau D yang paling tepat menggunakan frekuensi response. Oke, bagaimana frekuensi response itu bisa digunakan untuk mentuning sebuah controller? Jadi seperti ini. Ya, ini adalah sebuah outputnya. Inputnya apa? Ini asin omega T. Jadi A menunjukkan amplitudo, omega menunjukkan apa? Dan tahu omega itu apa? Masih ingat? Sudut fase ya, Pak? Kecepatan sudut, ya. Beda, sudut fase sama kecepatan sudut berbeda ya. Kalau sudut fase itu V,
Kalau kecepatan sudut itu omega, ya. Oke ya. Jadi kita punya sebuah gain proses. Jadi ini ya. Jadi ini adalah bisa annotate. Ya. Jadi apabila kita punya sebuah gain proses, ya, dikenakan sebuah input kita sebut sebagai U, keluarnya adalah sebagai Y, ya. Ini dalam bentuk Laplace. Ya. Kalau input dalam bentuk T-nya itu adalah ini, ya. A sin omega T. Di mana A itu adalah amplitudo. Apa itu amplitudo? Ada yang tahu? Amplitudo itu apa? Puncak tertinggi dari sebuah gelombang. Ya, simpangan maksimum, ya. Jadi hanya puncak tapi juga lembahnya. Dia adalah simpangan maksimum dari sebuah gelombang, ya. Omega tadi adalah kecepatan sudut. Nah, apabila ada sudut fasenya, berarti sin omega t plus theta, ya. Biasanya seperti itu, ya. Plus si atau theta, terserah, ya. Omega ada tahu rumusnya apa? Masih ingat rumusnya omega itu apa? Lalu fisika dasar, yang diingat rumusnya omega itu apa? 2 VF, Pak. 2 PF. Oke. 2 PF, betul. Ada lagi rumus yang lain? 2 pi per T. Nah, 2 pi per T. Nah, T itu apa? F itu apa? F frekuensi, T besarnya periode. Periode, oke. Jadi F adalah frekuensi adalah berapa jumlah gelombang per 1 detik. Kalau T ada periode adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang, ya. T di sini kalau di buku Seaborg juga dianggap sebagai simbolnya P, ya. Jadi P itu adalah period. Kalau di buku Seaborg itu langsung tulisnya P, bukan TP, period, ya. P, period. Nah, jika kita punya gain prosesnya berupa first order, berarti apa first order? Dia berupa KC, K per tau S plus 1, ya, ini first order, ya. Maka responnya adalah ini, responnya adalah berupa ini. KA, ini adalah YT-nya yang dalam bentuk YT, ya, dalam bentuk YT per omega kuadrat T kuadrat plus 1 dan lain sebagainya. Sesuai dengan persamaan 525. Oke, ya. Jadi inilah respons sebuah sinusoidal response, ya. Tadi frekuensi respons. Ya, responnya seperti apabila dikenakan kepada transfer function first order. Ya, first order. Jadi ini dalam bentuk Laplace dikali ini dapat Laplace response, kemudian di inverse Laplace seperti bentuk YT. Ya. Jadi dalam bentuk. Oke, ini saya clear. Ya. Mestinya apa pertanyaan? Cukup jelas ya, persamaan 52 dapat dari mana? Jadi input dikali first order transfer function K per tau S plus 1 menghasilkan output sesuai dengan persamaan 525. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau kita kurvakan, ya kalau nggak ada pertanyaan, sekarang akan kita kurvakan. Oke, sekarang kalau kita akan gambarkan XT dan YT dalam satu kurva, maka akan ditunjukkan pada figur 14.1. Ya, di mana yang ini, yang X, yang input itu yang garis yang ini. Ya. Yang lebih gede, ya. Ya. Jadi ini adalah inputnya X A sin omega T. Jadi A-nya gede kan, sampai sekian. A sin omega T. Ya, di mana P-nya ini ya, waktu yang dibutuhkan untuk gelombang. Dia ngomongnya P, bukan T ya simbolnya kalau di buku ini. Simbolnya P. Kemudian responnya
ditunjukkan outputnya itu ditunjukkan pada simbol Y ini, output. Dimana dia akan kalau kita gambarkan ini, dia akan mengalami penurunan ya. Amplitudenya dapat disebut sebagai A apa ini? A topi gitu aja ya, A topi ya. A yang pakai topi dia akan mengalami perubahan amplitudo dan juga mengalami perubahan periode mungkin ya. Ini periodenya sama ya. Mungkin perubahan phase angle aja di sini ya. Ini phase angle, jadi dia bergeser besar delta T ya. Dimana ini delta T dibagi period kali 360 adalah phase angle-nya ya, jadi pergeserannya ya. Pergeserannya. Nah, kalau dari kita samakan ya, jadi amplitudo untuk respon adalah A topi. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita similarkan fungsi ini ya dengan ke gambar ini, maka yang disebut amplitudo adalah yang sedang ini. Ya, amplitudo untuk respon adalah yang ini, Ka per omega kuadrat per tau kuadrat plus 1. Ya, atau di akar ya. Ya, kenapa kok di akar? Oke, intinya adalah persamaan ini jadi ini. Jadi if sinusoidal input dikontinue selama waktu yang lama, bagian ini menjadi negligible ya, diabaikan, dan sin dan cos, bagian sin dan cosnya dapat dikombin menjadi trigonometri identity ya, menjadi seperti ini. Jadi persamaan ini dapat dikonversi menjadi ini ya, pakai yang hubungan sin kuadrat 1 sama dengan sin kuadrat plus, atau pakai ini, pakai itu ya, pakai apa namanya, sudut ganda ya, sudut ganda, nanti ketemu seperti ini. Nah ini adalah A topi tadi yang sebelah sini ya, A topi seperti ini, dan omega tetap berarti nanti periodenya sama, cuma dia akan mengalami pergeseran sebesar phase angle ini ya. Phase angle diperoleh hari ini, delta T selisihnya antara input dan output berapa geser berapa detik ya, per periodenya dikali 360. Sehingga AR itu apa? Amplitude ratio. Amplitude ratio adalah rasio antara amplitudonya respons output dan amplitudonya input ya. Jadi kalau amplitudo responsnya itu adalah sebesar ini dan amplitudo inputnya itu adalah A ya, maka kita bisa hilangkan A tinggal menjadi K per ini ya. Ini adalah amplitude ratio. Kalau dinormalisasi itu adalah AR dibagi K. Nah, ini adalah bentuk normalisasi. Kalau normalisasi nanti maksimumnya adalah dia akan angkanya nanti akan maksimum 1. Oke. Ya, di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nah, oke, lalu apakah ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Selanjutnya kita pindah ke, jadi ini adalah definisi dari AR. Nanti yang saya akan bertanya, apa itu AR? Kenapa kok AR itu bisa mengecek ini ya? Ini adalah AR adalah perbandingan amplitude respon dengan input itu aja ya. Nah, ini ada beberapa cara ya. Ini kan first order ya. Kalau n order bagaimana? Nah, ini ada cara apabila sebuah sinusoidal dikenakan pada n order process. Jadi derajat n terserah ya. Jadi caranya adalah untuk mencari amplitude ratio maupun phase angle. Jadi kan dari respon
kita bisa dapatkan obturasi sama phase angle-nya ya. Ini dua item itu. Daripada repot-repot dikalikan terus dikelompokkan gini ya, ada beberapa metode yang langsung kita bisa cari ya. Jadi kita masukkan aja menggantikan S pada transfer proses tadi, kita ganti S itu menjadi I kali omega. J bisa J, intinya adalah J ini adalah akar min 1 ya, menunjukkan dia imajiner. Kemudian dipisah antara real part sama imaginary part. Real part yang tidak punya J dan imaginary part yang punya J ya. Oke, sehingga amplitude ratio itu adalah R akar R kuadrat plus I kuadrat, sedangkan phase angle adalah arkes tangen dari I imaginary part dibagi real part. Oke, contoh ini ya. Kita punya ini gain proses seperti ini ya, first order. Cari frekuensi response dari first order ini ya, dengan cara yang tadi kita masukkan S ini dengan JW ya, S nya dengan JW ya, kemudian dirasionalkan ya, supaya di bagian bawah tidak memiliki JW apa, dikali kesebangunan. Jadi dikali apa? Bagaimana cara mengkali kesebangunan? Dan tahu dikali apanya? Dikali yang mirip dengan ini, tapi tandanya diminuskan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kuadrat-kuadrat tiap sisi. Ya, ini dikali, bisa pokoknya dikali salah satu minus ya, salah satu minus. Bisa di satunya, bisa di depannya yang sini. Ya, maka akan diperoleh seperti ini. Ya, jadi ini kenapa kalau seperti ini? Jadi dikali di apa istilahnya itu? Dirasionalkan ya. Bahasa kalau di matematika SMA itu dirasionalkan. Ya. Karena kenapa kok rasional? Karena J ini adalah akar kan, akar min 1 supaya nggak ada akar di bawah. Ya, dirasionalkan jadi seperti ini. Kemudian kita kelompokkan mana yang bagian real part, mana yang bagian imaginary part. Ya, nah sini yang J ini adalah yang imaginary part, yang real part yang 1. Oke, yang R plus JI, sehingga R-nya adalah ini, J-nya adalah ini, ya. Kemudian kita turun ke bawah, maka AR adalah sesuai dengan rumus ini, R kuadrat plus I kuadrat kemudian di akar, sehingga amplitude rasionya adalah sekian. Kemudian apa namanya ini, phase angle-nya adalah arkes tangen dari I per R ya, jadi tinggal min omega T, sehingga dia dapatkan berapa ini ya, kira-kira sekian. Oke, di sini ada pertanyaan untuk mencari AR dan omeganya. Jadi AR ini nanti ya berubah tergantung frekuensinya omeganya. Ya, jadi dia AR ini fungsi omega, phase angle juga fungsi dari omega. Ya, di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ini juga bisa ya. Ini bagaimana apabila sebuah transfer function ini
dipisah ya. Jadi tidak, jadi kita bisa kalau misalkan nanti ada kesusahan pakai satu bundel gini untuk order yang tinggi ya. Jadi ini ya untuk ini ya. Nah ini ya untuk step yang ini ya. G dapat sudah bisa menjadi GA, GB, GC per G1, G2, G3 ya. Ya sama aja. Jadi ini rumusnya. Ini kalau phase-nya tinggal dijumlah. Contoh G dipisah menjadi GA per G1 per G2. Ya, jadi G ini sama dengan GA dibagi G1 G2. G1 adalah yang ini, G2 adalah yang ini, GA-nya yang ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan JW ya. Ya. JW-nya berapa? Nah, berarti kalau AR-nya masing-masing satu, nah, absolutnya apa AR-nya ini ya, ini yang GA G1 G2, ini apa namanya, phase angle-nya dari masing-masing GA G1 G2, totalnya sesuai kembalikan ke posisinya tadi. Kalau untuk AR, kalau untuk phase angle tinggal dikurangkan. Kalau dia di atas, di bagian atas, di numerator, di pembilang positif, kalau dia di penyebut dia negatif. Itu aja. Yuk. Jadi ini ya, ini apa untuk bisa itu. Nah sekarang body diagram. Body diagram menunjukkan dua plot ya, antara plot AR versus omega dan plot phase angle dengan omega. Ya, phase angle dengan omega, AR versus omega, kemudian apa namanya, phase angle dengan omega. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena tadi kita tahu bahwa AR itu adalah fungsi omega, ya. Phase angle juga fungsi dari omega, ya. Nah, kita plot dengan nilai yang sama, ya. Ini adalah plot. Jadi ini adalah plot body diagram dari sebuah first order proses. Ya, ini pakai normalized amplitude ratio, jadi sudah dibagi K. Jadi apapun K-nya, tinggal dia ini juga dibentuk per tau, ya, omega kali tau. Sebenarnya cuma omega aja, cuma di sini case-nya adalah supaya dia kelihatan kurvanya untuk semua tau dan semua K, pakai kurva ini. Terus ini apakah ada pertanyaan? Dulu. Halo, apakah ada pertanyaan sebelumnya lebih lanjut, lebih jauh? Saya sih bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di example 14.2 ini, yang dinilai K-nya tadi itu 0, kenapa ya, Pak? Saya masih bingung. Oke. Nolnya di ininya ya, di A-nya ya. Oke. Sudut tadi rumusnya apa? Phase angle tan I per R kan? Betul nggak? Iya. Oke. Sekarang kalau ini imaginary part-nya apa? Real part-nya apa? Ya, ini IA RA. Di A-nya berapa? RA-nya berapa? Ini juga I1 R1, ini juga I2 R2. Ini apa berarti? Berapa imaginary part-nya? Nol. Kan nggak imaginary part. Real part-nya K. Yang ini imaginary part-nya apa? Omega tau 1. R-nya 1. Imaginary part-nya apa? Omega tau 2. R1-nya, R2-nya 1. Sudah lengkap ya, Mas? Sudah. Sehingga sudut dari GA itu adalah arkestan dari apa? I per
R. Lah kalau I-nya 0 berarti apa? Arkestan 0. Nah, kalau Arkestan 0 jelas jawabannya juga 0. Ya. Sudah nangkap ya? Sudah Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin tanya belum lebih jauh? Oke, kalau gitu kita coba ke materi selanjutnya ya. Oke, Bode diagram ya untuk first order seperti ini. Jadi ini tinggal dipakai aja gitu ya. AR versus omega, versus angle versus omega. Setelah omega atau omega, cukup omega saja ya. Kali AR ya. Nama versus Y-nya AR. Oke. Kemudian kestabilan ya, oke. Ini untuk first order ya, ini untuk second order. Nah, second order ini dalam bentuk ada damped parameter di sini ya. Damped parameter ya. Ya ini K. Nah, sudah dihitungkan ya. Dimasukkan S1JW ya. Dibagi pisah real part, imaginary part. Kemudian diakarkan, dapatnya R-nya adalah ini, phase angle-nya adalah ini. Oke. Note that ini ya. Ya, sehingga apa namanya? Appropriate solution dari 1423 ya. Karena kenapa? Kan nggak boleh per itu apa namanya? Negatif ya. Per nggak boleh negatif, sehingga bagian bawah itu harus antara 0 sampai minus 180 ya. Jadi seperti itu ya. Karena dia min omega kuadrat ya di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah beberapa kurva second order diagram untuk berbagai macam tipe damped. Ya, damped itu apa yang ini zeta ini ya. Ada underdamp. Kalau underdamp itu adalah dampnya kurang dari 1. Overdamp itu lebih dari 1. Kalau critical damp itu sama dengan 1 ya, jadi sama dengan 1. Ya, ini body diagram AR versus omega T, phase angle versus omega T. Ya, ini kalau yang kiri ini adalah punyanya overdamp. Jadi 125 125. Oke. Kemudian apa namanya? Kalau ini right adalah underdamp kurang dari 1 ya. Ini bisa nggak muncul ya 0,8 seperti itu bentuknya. Oke. Ini kalau misalkan dia apa namanya first order, second order. Ini kalau gain proses apa? Proses zero. Proses zero ini berarti oke. Nah, ini kalau untuk proses zero ya, apabila proses zero itulah ketika ini taunya lebih besar daripada 0 in the numerator. Ya. Kemudian ini apabila kalau ada time delay bagaimana? Nah, kalau ada time delay, maka di bagian Euler-nya, bagian apa namanya? Bagian eksponennya, sorry kok Euler, eksponen
itu dibentuk sebuah jadi cos sama sin, ya, cos sama sin, ya. Jadi ini sama dengan ini. Ya, dibentuk dalam bentuk cos sama sin. Oke. Ya. Nah, ini contoh ya. Silakan gambar Bode diagram untuk transfer function berikut. Ya, ini bagaimana? Ya. Kita masukkan JW ya di sini. Ya. Jangan lupa yang bagian E dijabarkan jadi ini. Dikumpulkan bagian I, dikumpulkan bagian R. AR adalah akar dari R kuadrat plus I kuadrat. Kalau fixed angle adalah arkestan dari I per R, ya, I per R. Atau kalau ini kalau K-nya 5, ya, kita anggap K-nya 5, ya, maka ini langsung AR aja, AR per omega, langsung diplotkan. Jadi tahapannya adalah dari transfer function ini, ya, ini mungkin di JW kan, S sama dengan JW, kemudian lanjut ke E-nya dibentuk cos sin, ya, lanjut lagi dipisah antara R plus imaginary part. Jadi yang real part sama imaginary part. AR adalah akar dari R kuadrat plus kuadrat. Kalau fixed angle adalah arkes tangen dari I per R. Sudah. Ketemu fungsi AR, fungsi omega, juga fungsi omega diplotkan dengan skala omega yang sama. Sini apakah ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya. Gambarnya bagaimana? Ya pakai Excel boleh ya. Jadi pakai variasi omega dari sekian. Saudara apa namanya? Plot pakai Excel. Ini program MATLAB-nya. Oke. Kemudian frekuensi respon karakteristik of feedback controller. Oke. Jadi kalau proportional controller, kita anggap GC-nya adalah sebuah KC, gini aja ya. Oke, ini kalau PI controller, ya. Oke. Ini quiz, nah ini ya. Stabilan belum ada ya, stability. Nah ini nih. Ini ya. Kemudian kenapa kok kita penting untuk menggambar Bode diagram? Karena Bode diagram dapat memberikan info kita adalah apakah sebuah kontrol tersebut stabil atau tidak. Ya. Stabil atau tidak. Syarat stabil adalah apabila phase angle-nya minus 180 derajat, maka AR harus kurang dari 1. Oke, ya. Jadi apabila dari apa namanya? Dari persamaan karakteristik ya, H2 plus GOL, H2 plus GOL dibentuk JW, ya, S-nya diganti JW, kemudian dipisahkan, terus dicari AR-nya, dicari phase angle-nya. Ini critical itu adalah ketika minus 180 phase angle-nya, maka dia sama dengan 1. Ya. Nah, ini disebut cepat stabil dari Bode diagram apabila GOL, dalam cari GOL-nya sekian, ya, itu AR-nya kurang dari 1 untuk omega sama dengan
Untuk phase angle 180. Oke, contoh ya, ini ada contoh ya. Oke, tentukan sebuah proses ya, sebuah proses gain proses ini, GV-nya ini, GM-nya ini, KC-nya atau GC-nya adalah ada 3 macam, 1, 4, dan 20. Tentukan mana yang stabil antara KC 1, 4, dan 20. Jadi GOL adalah ini ya, GC, GV, GP, GM. Ini GOL-nya ya. Jadi ini nanti KC-nya jadi ganti-ganti. Kalau KC-nya 1, 4, dan 20 bagaimana? Nah ini nanti kita masukkan JW ya, kita masukkan JW, kita masukkan JW, dapatkan apa? AR sama phase angle. Oke, maka gimana caranya? Jadi diplot dulu ya, diplot dulu semuanya. Nah, phase angle lah ketika 180 itu berapa WC kritikalnya. Nah, dapat WC kritikal, masukkan ke AR. Nah, ketemunya berapa? AR harus kurang dari 1 supaya dia stabil. Nah, ini kelihatan ya. Kalau untuk KC1, nilai AR-nya saat phase angle 180 itu adalah sekitar 0, berapa ini? 0,5 ya, 0,5. Kalau 4 masih 0,99 masih stabil. Tapi kalau KC-nya 20 lebih dari 1. Di sini posisinya 2 atau 3. Ya, sehingga ini ya. WC-nya berapa? Sekitar 3,46 ya. 3,46. Nah, jadi untuk KC-nya 1 itu masih stable. Kalau KC-nya 4 adalah ini ya. Kemudian kalau KC-nya 20 dia unstable. Dan ada yang disebut KC optimum, KC ultimate. Jadi KC ini menunjukkan ultimate ya. Jadi maksimum value dari KC itu apabila ketika KC itu sama dengan omega C. Ya, itu adalah AR-nya sama dengan 1. Saat omega C itu berapa KC-nya? Ya, jadi seperti itu. Ya. KCU ultimate. Ya. Di sini cukup jelas apa bingung? Ya, KCU juga dapat disebut sebagai gain margin ya nanti. Nah, ini kalau misal kalau GC-nya adalah sebuah PID ya, gain persen ini GV GM-nya 1-1. Berarti GOL-nya apa? GC GV GP GM ya. GC GP GV GM dikalikan semua, GOL dimasukkan JW, kurvanya seperti ini. Ini nggak ada kurvanya ya. Nah, solusi. Oke, ini nggak bisa soalnya more than one value of WC. Oke, ya ini kalau misalkan FOPTD ya, cari WC dan KCU-nya. Di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk plot body diagram itu membentuknya itu di pernyataan 14.31 itu ada plot semi plotnya untuk log semi log maksudnya Pak. Itu kenapa ya Pak? Oke, ya. Kenapa kok semi log gitu ya? Omeganya ya. Gitu maksudnya. Ya, kenapa kok bentuk kurvanya semi log, kenapa nggak biasa aja gitu ya? Kalau ini kan
log. Kalau ini biasa bawahnya log, semi log. Jadi yang AR ini adalah kurva log. Ini skalanya logaritmik, yang absisnya juga logaritmik untuk AR. Untuk phase angle yang ini biasa, yang ini logaritmik. Boleh kalau saudara buat biasa semua boleh. Ya. Cuma pemilihan log, semi log, biasa sama log ini untuk menggambarkan supaya bagus aja gambarnya. Gitu aja sih. Nggak ada aturan khusus. Udah nangkap ya? Halo? Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Kalau saudara buat biasa juga nggak masalah. Cuma jadi yang ini kepanjangan ya. Kepanjangan nanti. Ya, terlalu panjang. Nggak masalah, itu terlalu panjang. Jadinya ada kuadratik ya, omeganya kan kuadrat juga. Jadi lebih enak pakai semi log. Sama log sama semi log. Kalau biasa nggak masalah, tapi nanti kurvanya jelek. Ya, ini sudah bagus ya, biar nggak kepanjangan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang figur 14.9 ini kan ada yang di atas itu ada KC sama dengan saat yang 14.9. Yang ingin figur begini. Ya, yang di atas kan ada KC sama dengan 1, KC sama dengan 20, dan KC sama dengan 4 itu Pak. Kalau yang di bawahnya itu berarti saat KC sama dengan berapa gitu Pak? Yang ada apa? Sudut fasanya itu. Oke. Yaudah kita coba ya. Kita coba fungsinya itu gimana sih dari sini. Ya kita coba ya. Oke, kalau ini saya masukkan jadi JW ya. Ya. Jadi GOL JW dua KC per 0,5 JW plus 1 pangkat 3. Waduh. Pangkat 3 ya. Oke. Jadi bisa dipisah nggak ini ya? Kalau dibentuk pangkat tadi bisa nggak ya? Oh ya udah, kita anggap aja dia apa namanya 1, 2, 3 tadi ya. Yang atas ini adalah GA, G1, G2, G3. Boleh kan ya? Jadi aturannya gitu kan ya. Kalau GA itu adalah 2 KC ya. Otomatis real partnya adalah 2 KC, pi partnya adalah 0. Oke ya. G1 itu adalah 0,5 JW plus 1. Oke. Otomatis RA-nya adalah 1. R1. Kemudian kita apa? I1 adalah 0,5 omega. G2, G3 sama. Sehingga AR adalah ya ini. AR-nya tadi, AR-nya bisa sendiri-sendiri ya. AR-nya untuk ARA ya ini tinggal 2 KC saja. Kalau AR-nya 1 itu tadi ini apa itu kuadrat ya. Sesuai akar 0,5 kuadrat omega kuadrat plus 1 kuadrat. Ini aja ya. AR2, AR3 sama ya kan, sama nih fungsinya, nggak masalah. Sekarang phase angle-nya, kalau yang phase angle A yang atas dia 0. Oke. Phase angle dari 1 itu adalah arkestan dari
0,5 omega. Oke, jadi AR totalnya apa? Ya ini, ya. Ini pangkat 3. 2 KC per akar lagi 0,5 omega kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini fungsi AR-nya. Terus kemudian phase angle-nya ditambah ya. Kalau per dikurangi berarti minus 3, kan 3 macam ya, ada 3 tan inverse dari 0,5 omega. Di sini cukup jelas ya. Mbak, sudah. Jadi kalau phase angle-nya nggak ada, karena dia nggak ada KC-nya, jadi cuma satu kurva untuk semua KC. Ya, kalau AR ada KC-nya, KC-nya di 1420, masukkan aja di sini, terus diplotkan. Gimana, penangkap? Sudah, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin tanya? Jadi memang ini lebih gampang ya untuk frekuensi base. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi mana sampai? Tadi oke, jadi oh ya nih gain phase and margin. Oke, oke. Ya, jadi ini ya, ketika kadang itu closed loop feedback control itu nggak stabil, ya. Ketika kontrol itu poorly tune atau ada perubahan signifikan yang melampaui dari kapasitas controllernya ya, perubahan proses ya. Oleh karenanya kita perlu untuk menghitung stabilitas yang mengindikasikan seberapa dekat sistem itu jadi nggak stable ya. Ini adalah batas kritikalnya yang membatasi antara stable zone sama unstable zone ya. Konsep of gain margin sama phase margin itu akan memberikan info pada kita semana sih batas yang dia itu bikin stabil sama bikin nggak stabil. Nah, jadi GM itu adalah 1 per ARC. ARC adalah nilai AR ketika, ya, kan di AR kan fungsi omega. Nilai AR ketika omega C. Ya. Omega C diperoleh dari nilai omega ini ketika nilai V-nya adalah 100 minus 180 ya. Oke. Kemudian nah, karena AR itu disebut stabil karena AR ketika ARC kurang dari 1, maka karena dia diper ya, berarti dia adalah GM-nya lebih dari 1. Gain margin harus gede. Ya. Kemudian nah, kemudian untuk phase margin, nah, kalau phase margin dibalik ya. Jadi ketika WG, omega G itu diperoleh ketika AR sama dengan 1. Jadi kalau AR sama dengan 1 itu omega G-nya berapa? Maka berapa phase 180 ditambah phase-nya. Jadi ini gambarnya apa ya? Nah ini nih ya. Jadi kalau mau nyari GM ya pakai WC diperoleh dari 180 kita
ketika phase angle-nya minus 180, berapa WC-nya ditarik ke atas, ketemu ARC-nya, akan diperoleh GM-nya. Untuk phase margin, ketika AR-nya 1, diperoleh omega G-nya. Nah, ditarik ke sini, ketemu phase margin-nya. Beda fase G-nya. PM adalah 180 dikurangi ini, phase margin. Ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa metode ya. Tabel 12.6. Oke. Jadi juga dari sini ya kita dapatkan PU dan KCU ya, jadi PU dan KCU. Nah, itu tadi dipakai Ziegler Nichols di tabel 12.6. Nah, ini kita bisa gunakan tadi nilai KCU sama PU itu penting. Kenapa? Karena kita punya panduan dengan bermodalkan data KCU dan data PU. Kita bisa mengestimasi KC, tau I, dan tau D. Kalau menurut Ziegler Nichols, untuk PID, KC itu adalah 0,6 dari KCU, tau I-nya adalah setengah dari PU, tau D-nya adalah 1/8 dari PU. Kalau pakai Tigris Leben, PID, ya, KCU adalah 0,45, PU-nya adalah 2 kali, tau I-nya adalah 2,2 kali PU, tau D-nya adalah sekian. Ya. Jadi dari nanti body diagram dan phase margin ini akan diperoleh KCU dan PU dari tabel 12.6 dari rumus Ziegler-Nichols dan Leben, maka akan diperoleh itu tadi. Oke. Nah, coba ini contoh ya. Kita akan mentuning PID dari FOP3 model yang ditentukan pada example 14.7. Nah, mana example 14.7? Kita cari ya. Nah, ini ya, 14.7. Nah, jadi ini ya, gain prosesnya. GOL-nya apa? GC, GV, GP, GM. Ya, GOL-nya kita asumsi kalau KC-nya adalah sama dengan 1. PU-nya nggak ada ya. KCU-nya kan ini 4,25 ya. Sepuluh, nah WC adalah sekian, AR-nya adalah ini 0,235, sehingga KCU-nya adalah 4,25. Ya, 1 per ini. $14.59 ya. ARG dapat dari KC dikali ARG. Oke, KC-nya sekian. Kemudian KC-nya adalah sekian, KCW sekian ya, maka KC-nya adalah sekian dari
pakai segini terus ya. PU-nya dari 1,68 ini dari mana? Dari WCU kalau nggak salah. Ya, 1,69 ini dari ininya. Dari WC-nya. Kan apa? WC itu apa? Jadi omega. Jadi kan tadi omega tadi rumusnya apa? 2PF atau 2P per T atau P ya. Ketika WC itu adalah 2P per PU, sehingga PU adalah 2P per omega C. Ya. Omega C-nya 1,68, PU-nya adalah 2P per 1,68, 2 menit. Sehingga berikut adalah KC, tau I, dan tau T-nya. Kalau mau cari gain margin, phase marginnya, pakai cara ini lagi ya. Oke, di sini ada pertanyaan? Halo? Apakah Mbak ini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita coba ya. Kita coba untuk langsung. Ini gambar komputer semua ya. Itu nggak ada komputernya mana ya? Calculation. Oke. Tentukan nilai KC supaya dia stable. Oke, di sini ya. Ini ya, saya coba apa namanya? Kerjakan ini ya, yang nomor A. Tapi harus dikurvakan. Apa istilah kita kurvakan pakai Excel aja ya. Oke, ini coba saya kerjakan dulu, nanti saudara silahkan apa kerjakan tugas untuk soal yang lain, nanti saya akan berikan soalnya. Ini apakah Word-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke. Maka oleh karena kita kerjakan ini ya, maka kita buat GWL-nya dulu. GWL, apa rumusnya GWL? GWL-nya apa ini? Yang tahu GWL-nya apa? G kali GC, Pak. GC, G kali GC. Ya, oke. Atau saya langsung aja. KC per 4S plus 1, 2S plus 1. Ini dalam bentuk S ya. GOLS. AR-nya gimana? Saya sebut sebagai GA per G1, G2 ya, supaya gampang ya. Maka untuk GA, RA-nya berapa? IA-nya berapa? Bisa dibantu? RA-nya KC, Pak. IA-nya? Nah, untuk G1, RA-nya berapa? IA-nya berapa? Untuk G2, sorry, ini RA, R1, I1 ya. Ini R1, ini I1, ini R2, I2. R1, I2 berapa?
Halo? Masukkan aja. G1 kan apa? G1 kan 4S plus 1. S-nya diganti JW. Berarti R1-nya berapa? I1-nya berapa? R1-nya 1, Pak. Oke, I1-nya? 16 omega kuadrat. Enggak 4 omega dah. Halo, Mas Berlian? Iya, Pak. Maaf, Pak. Salah. Ini belum AR ya, soalnya ini belum AR. Belum saya kuadratkan ya. Belum ke AR, masih ke I-nya dulu ya. Kalau yang ini, yang bawahnya gimana? R-nya juga 1, kemudian yang I-nya 2 omega. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke AR. ARA, AR1 sama AR2. Berapa? ARA berapa? Hasil. AC. AR1? Akar 16 omega kuadrat plus 1. Oke. AR2? Akar 4 omega kuadrat plus 1. Oke, ya. Untuk phase angle-nya, yang A, phase angle 1, phase angle 2. Apa? Nol, Pak. 0. Kalau yang 1? 4 omega. Arkestan. Arkestan 4 omega. Ini juga Arkestan tan 2 omega. 2 omega. Sehingga air totalnya berapa? GOL. Ini phase OL. Berapa? Rumusnya? AROL-nya kasih per akar 16 omega kuadrat plus 1 dikali akar 4 omega plus 1. Oke, kalau L-nya? Minus arkes tangan 4 omega dikurangi arkes tangan 2 omega. Oke, udah selesai ya. Oke, ini akan kita plot. Ya, akan kita plot. Ini saya snipping tool dulu. Akan saya pindah ke Excel ya. Saya pindah ke Excel. Oke, Excel-nya apa sudah nampak? Sudah, Pak. Ya, akan kita kurvakan omega, ya. Kemudian, di KC-nya mau berapa ya? KC-nya itu kita tetapkan di soal tadi for some value of KC. Oke, kita coba aja nanti ya, for some value of KC. Jadi KC kita tetapkan 1 dulu aja. Ini omega, ini ROL. Ini tadi apa namanya?
V. Simbol di sini. Ada ini. Ini L. Ya. Ini 0, 0, berapa? 0,1, 0, jadi kurvanya berapa ya gambarnya ya? 0,01, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 ya. R-nya berapa? Oke, kita cari WC-nya dulu. Kita cari WC-nya dulu ya. WC-nya adalah ini WC. Ya, kritikalnya ya. Ini adalah something, tadi saja 10 gitu ya. 20. Ini adalah isinya adalah Arkestan itu rumusnya apa ya? Atan, Pak. Atan ya. Oh ya, atan. Atan dari, oh ini minus. Min atan 4 ya. 4 dikali ini kurangi 2 dikali ini. Oke, ya. Ini dalam bentuk apa ini ya? Dalam bentuk angka ya, benar ya, 180 ya. Derajat ya sih, radial ya. Ini dalam bentuk sebentar. Berarti ini dalam bentuk radian apa derajat ya ini ya? Radian, Pak, kalau biasanya di Berarti kalau saya bentuk dari derajat, berarti gimana? Radian ke derajat gimana? kali 180 per pi, Pak. Kali 180 dibagi pi. Oke. Ini kelebihan ya. Kita coba 5. 0,1. Oke, ya, kita solver. Ya boleh pakai biasa ya, boleh ya, pakai mau pakai sih pakai solver seringnya. Kita set this value to value of minus 180 by changing cell ini ya, non negatif. Oke. Sehingga dia weight-nya sekian ya, weight-nya sekian. Berarti karena dia range-nya cuma kecil ya, berarti mending saya buat 0,0, 0,01, 0,02. Oke, ya. Oke, ya ini dengan rumus yang sama. Tapi ini nanti saya buat dia langsung bentuk derajat ya, dikali 180 dibagi pi. Permisi Pak, Ya, untuk yang di sel F27 tadi rumusnya sepertinya salah dikalikan, harusnya dibagi. yang
Yang Ini. 180. Oh iya, makanya lah. Iya. Berarti ini masih salah ya. Ini 0, oh iya. Astagfirullah. Ya, oke. Inisial ini. Oke. Biasanya gede banget ya. Bayar di 100 ya. Tambahnya kecil ya. Oke, berarti bakatnya terganti 5 gitu ya. Dia nggak efek ya. Oke, kalau analitis bisa nggak kita cari dengan analitis? Biasanya berapa ya? Kok ini jelek sekali? Oke, gede banget nih. Oke ya, berarti gimana ya? Apalah kita coba dulu aja. Kalau ujian sekian berarti AR-nya berapa ya? AR-nya itu cek aja, kita cek aja untuk WC sekian. Berarti AR-nya adalah KC dibagi SGRT ya. Square root akar 16 dikali gede banget loh ya. Oh, apa coba aja. Plus 1 bagi SGRT empat dikali ya, oke. Apakah ada yang salah ya dari hitungan saya ya? Itu sih betul ya. Kalau kita lihat di example ya, kita lihat di example yang mirip ya, yang berarti apa ini ya, kita cek di example yang ini ya, example ini oke ya, harusnya sih sama ya. Pakai atan itu betul nggak ya tadi ya? Oke, kayaknya betul sih. Yang coba kita cek ya. Gak ada jawabannya. Gede, gak ada sih, cuma jadinya gede banget. Stabil di area manapun jadinya ya. Jadi
Oke, coba ini ya. Ini sama aja kan. Ya. Oke, ya. Ini ada beberapa macam. Oke, WC-nya kan gede banget ya. Ada ide mungkin dari teman-teman yang pernah ngerjakan soalnya? Atau ini sudah dapat bentuk derajat ya? Nggak mungkin, tapi mungkin gede banget kan. Tapi oke, jadi nanti stepnya seperti itu ya untuk mencari apa namanya ininya. Nah sekarang kalau ditanyakan ACU-nya berapa ya, PU-nya berapa, KCU-nya berapa. PU adalah ini 2Pi dibagi WC ya. KCU itu adalah 1/AR-nya. Ya, jadi ultim gede banget ya, makanya KCU-nya kok stabil dimanapun dia ya. Oke, sementara ini dulu dari pekerjaan ini. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau ingin cari KC atau I atau D untuk PID ya, dari KC atau I atau D-nya lihat di panduannya di sini. Nikos. Nah ini, lihat ngacu di sini. Ya sudah, ya berarti KC sekian KCU. Ya, KCU ini, PU-nya ini. Ya, Anda akan ketemu KC atau I atau D-nya. Oke, ya ini coba nanti coba saya cek lagi ya. Ini radian apa gimana? Kok sepertinya gitu ya. Ratan udah bener. Atau mungkin dikasih decrease gitu Pak ya? Atau Kasih apa? dikasih decrease gitu Pak? Di sebelum dikurungnya ini. Decrease itu gimana? Dikurungi kemudian dikasih decrease gitu Pak. Kan ada di Excel kayak rumus decrease, jadi dirubah dari bentuk biasa ke bentuk derajat gitu Pak. Oh, degree ya. Iya. Degree ya. Ada ya? Degree. Oh ya, convert radians to degrees. Kayaknya sama deh. Ini sama kayak efek. Dua bener tadi hitungannya. Degrees. Oke, ini coba saya cari lagi ya. Kenapa kok angkanya gede banget? Harusnya sih nggak segede ini. Ya. Intinya stepnya tadi ya, step-step by stepnya ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Itu untuk AR-nya berarti tinggal ngupload untuk W yang berbeda saja berarti Pak? Iya betul. Nanti AR versus W, terus angle versus W, terus diplotkan. Usahakan W-nya sama untuk diplotnya ya. Walaupun beda plot, tapi usahakan absisnya itu, ya absisnya itu harus sama, skalanya ya. Supaya kalau narik garis itu sama.
Ini saya masih bisa ya, ini agak aneh ya, nanti coba saya cek di soalnya. Harusnya sih nggak apa-apa sih, nanti coba saya cek hitung manual. Oke, ini coba saya cek hitungannya lagi ya. Coba saya itu dulu aja, coba saya cek kurvakan OL-nya dulu aja ya. Oh sebenarnya sih dinilai sini sudah mendekati ya. Cuma dia nggak itu sih, nggak pernah sampai itu sebenarnya. Jadi kalau dilihat kurvanya kan memang dia agak lurus gitu ya. Untuk kurvanya di 14. Iya, dia akan menunjuk ke suatu tempat ya di sini. Iya, suatu tempat ya, suatu tempat tinggi gitu ya. Coba kita kurvakan ya. Insert. Fixnya ini. Oke, ini dalam bentuk oke ya. Jadi seperti ini kurvanya memang dia udah mendekati ya. Jadi pas motongnya di sini. Jadi makanya dia selalu stabil untuk kaca apapun ya sepertinya. Oke, ya sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini geser ya apa ya? Ini geser ke kanan, ke kiri. Permisi Pak, Ya, silakan. hanya semisal kalau bentuk dari plotnya itu seperti yang Pak Rendra tayangkan ini, itu omeganya itu diambil sekecil mungkin atau bagaimana Pak? Ya, kalau saudara pakai logaritmik ya, pakai logaritmic scale, itu kalau dia 0 itu dia nggak bisa ya, karena dia logaritmik ya. Jadi nolnya tuh gimana ya nolnya dia? Nggak ada apa ya? Karena dia logaritmic scale. Coba cari di sini ya. 0 itu nggak di jauh sekali. Ya, kayak ini kan, kayak ini kan gambar di sini. Ya, jadi ya yang paling kecil berapa lah? Yang kira-kira dia sudah konstan itu di berapa? Gitu, apa namanya? Siapa nih yang tanya? Ya, kalian. Oke. Nah, itu yang tanyakan.
Ini kebetulan nggak motong 180, jadi nggak itu ya, nggak kejawab ya. Jadi ya jawabnya ya stabil gitu aja. Jadi saya pas salah ngambil soal, saya nggak menunjukkan dia pas motong 180, dia belum kelihatan ya. Mungkin kalau saya ngambil yang ini mungkin bisa dapat sih kayaknya. Kalau ngambil yang ini. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Lagi? Kalau nggak ada, mungkin untuk tugas ya silahkan kerjakan yang poin nomor ini ya, poin nomor C dan E ya, C dan E, kemudian jangan ini obtain body plots. Oke, ini aja deh, 14-18 aja ya. 14-18 sama yang face margin itu ini body plot saja, belum sampai copy ID. Oke, ini sama 14-28. Ini bukannya susah, ini gampang sebenarnya. Cuma tinggal saya sudah dikasih ini adalah sebuah transfer function. Ya. Jadi inputnya T aksen, outputnya adalah WS aksen. WS yang mana ini? Jadi pengaruh antara temperatur dengan laju steam, pengaruh antara X, aduh, X yang mana ini? X yang oh, X ini bukaannya, bukaan valve ya, yang di sini berarti. Ini adalah GV, ini apa namanya, GV ya. Bukaan valve itu setara dengan fluid berapa WS. Ini tekanan. Ini temperatur transmitter, sensor transmitter, TC-nya adalah ini. Iya. Nah, cari, saudara disuruh, ini coba cari GOL-nya dulu lah. Jadi dari sini saudara konversi ke GOL, ya dapat GOL dengan cara yang sama, cari omega critical, nyari KCU PU, kemudian cari Ziegler-Nichols untuk PI controllernya. Kemudian apa namanya, calculate gain and phase marginnya. Gampang ini, 14-28. Dari sini ke sini tujuan adalah cari GOL. Dari GOL di JW kan, dicari AR omeganya, dicari omega AR dan phase angle-nya, cari omega kritisnya, dapat KCU sama PU. Dapat KCU sama PU. Ya. Dengan Ziegler-Nichols dapat KC sama PI-nya. Oke, tugasnya 2 ya. Pertama 14-18 sama 14-28. Di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Halo? Halo? Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin demikian untuk kelas apa namanya, kelas
Dinda Pro pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk kuis belum ada rencana dari Pak Re ya? Belum ada informasi ya untuk kuis? Halo? Belum ada. Belum ada. Oke, coba saya tanyakan Pak itu ya. Karena harus ada 2 kuis, belum ke UAS ya. Untuk kuisnya cuma 1 kali aja ya? Harus 1 kali ya kuisnya? Baru 1 kali. Oke. Ya, nanti coba saya tanyakan. Oke, mungkin demikian kelas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Kak. Pak. Nanti juga saya kirim ya untuk mau nggak Excel tadi kalau dicoba. Iya, Pak. Oke, iya. Oke.